Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah dengan NPM 2019-1041-5129. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dari mata kuliah seminar masalah penelitian yang berjudul Komunikasi Interpersonal Orang Tua dengan Anak Remaja untuk Mencegah Kecanduan Smartphone. Studi Deskriptif Komunikasi Interpersonal di Daerah Warakas 1, RT 11, RW 001. Baik, langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Zaman modern ini telah dibuktikan dengan berkembangnya teknologi komunikasi modern via internet atau jejaring sosial seperti gadget, tablet, smartphone, dan lain-lain yang dapat mengakses informasi baik pendidikan, politik, ekonomi, entertainment, hingga hiburan. Informasi pada bagian hiburan itulah yang mempengaruhi kualitas generasi muda zaman ini, khususnya para generasi milenial. Masyarakat di zaman ini telah disodori peralatan canggih seperti gadget, tablet, Android, smartphone yang dapat diperoleh dengan harga yang murah. Komunikasi masyarakat saat ini semakin modern, yang menyebabkan tuntutan manusia terhadap kebutuhan informasi semakin tinggi. Hal itu turut melahirkan kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi. Peningkatan di bidang teknologi informasi serta komunikasi mengakibatkan dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu. Seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian di belahan dunia lain, tanpa harus berada di tempat tersebut. Padahal, untuk mencapai tempat itu memakan waktu berjam-jam. Namun hanya dengan seperangkat komputer yang memiliki konektivitas internet, informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, mengatakan hasil survei penggunaan internet terbesar dipegang oleh remaja. Dengan presentase penggunaan internet remaja usia 13-18 tahun sebesar 99,16%. Data statistik menurut APJII, Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, sendiri mengungkapkan bahwa penggunaan internet saat ini meningkat hingga 77%, serta perangkat yang dipakai untuk mengakses internet, smartphone atau tablet sebanyak 89,3%. Komputer atau laptop hanya sebanyak 0,73% dan lainnya 77,64%. Lalu setelah latar belakang, di sini ada rumusan masalah. Bagaimana proses komunikasi interpersonal orang tua dengan anak remaja untuk mencegah kecanduan smartphone di Warakas 1, RT 011, RW 001. Lalu, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi interpersonal orang tua dengan anak untuk mencegah kecanduan smartphone di daerah Warakas 1. Lalu, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua, ada manfaat praktis dan ada manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis. Bagi orang tua, merupakan bahan masukan sebagai langkah yang strategis dan dinamis dalam pengajaran di lingkungan keluarga. Bagi peneliti, merupakan bahan informasi guna meningkatkan dan menambah pengetahuan serta keahlian berkomunikasi pada anak untuk mencegah kecanduan smartphone atau gadget. Lalu, yang kedua ada manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai masukan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang komunikasi, khususnya bimbingan konseling yang berkaitan dengan orang tua dan anak. Oke, di bab 2 ada penelitian terdahulu.
ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Mariana Siagian, Maylin, dan Erwan Effendi pada tahun 2021 yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Orang Tua Tunggal pada Anak Remaja Pecandu Gadget di Desa Simiri, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang, Sidempuan. Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini adalah topik penelitiannya. Dalam penelitian milik Mariana Siagian, Maylin, dan Erwan, topik yang dibahas mengenai strategi komunikasi interpersonal orang tua tunggal pada anak remaja. Sedangkan peneliti menggunakan topik komunikasi interpersonal orang tua dengan anak remaja, di mana hasil dari penelitian ini juga mencakup hal yang berbeda. Jika penelitian Mariana Siagian, Maylin, dan Erwan menghasilkan komunikasi interpersonal orang tua tunggal dengan strategi persuasif dilakukan orang tua tunggal pada anak remaja dengan cara verbal dan nonverbal. Sedangkan hasil dari peneliti lebih ke arah bagaimana proses komunikasi interpersonal yang terjalin antara orang tua dengan anak remaja untuk mencegah kecanduan gadget atau smartphone. Di sini ada kerangka teori. Peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik. Sejarah teori interaksionisme simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead yang membuat pemikiran orisinal, yaitu the theoretical perspective, yang merupakan cikal bakal dari teori interaksi simbolik. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal dan pesan verbal yang dinamai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka seseorang dapat mengutarakan perasaan, maksud pikiran dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir. Dari bagian tersebut, penelitian di atas merupakan proses komunikasi interpersonal antara komunikator dan komunikan, di mana komunikator merujuk pada orang tua yang menyampaikan pesan dan diterima oleh komunikan yang merujuk pada anak remaja. Peneliti mengkombinasikan proses komunikasi interpersonal ini dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, di mana dalam teori ini proses membentukan makna pada pesan ditunjukkan melalui simbol-simbol, bahasa, objek sosial, dan pengalaman. Dari pesan yang telah disampaikan menggunakan simbol komunikasi verbal dan nonverbal, maka akan ditimbulkan makna. Dan makna itulah yang akan menjadi pemicu munculnya efek komunikasi interpersonal ini terjadi antara orang tua dan anak remaja agar anak tidak menjadi kecanduan smartphone. Oke, saya akan lanjut ke bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma positivisme. Lalu yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dan relevan seperti penelitian yang akan dikerjakan. Peneliti yang menggunakan penelitian ini mampu mengklasifikasikan sebagai penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Lalu yang keempat ada subjek penelitian, yaitu key informant. Setelah tadi ada subjek penelitian, di sini juga ada teknik pengumpulan data.
Yang pertama ada wawancara, observasi, lalu yang ketiga ada dokumentasi. Yang pertama itu wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan tujuan menentukan dari suatu masalah secara lebih terbuka. Lalu yang kedua ada observasi. Penelitian ini menggunakan observasi secara terang-terangan dan tersamar. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dokumentasi menurut Sugiono pada tahun 2009. Dokumen dapat berupa tulisan, catatan, gambar, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Lalu ada teknik keabsahan data. Pada kajian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber, yakni dengan cara membandingkan hasil wawancara penulis dengan sumber lain, seperti teori yang digunakan menguraikan data dan mengelompokkan data. Lalu yang terakhir ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di daerah Waraka 1, RT 011, RW 001. Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung kurang lebih 2 bulan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.